Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Kawan PLN IP, kita lagi di IP Normal. Tidak lupa kita akan memberikan seluruh informasi yang ada di unit-unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Dias, inilah kabar sepekan. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN, Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi, adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Mas, kopi susu satu ya? Kawan PLN IP, bisa banget di IP Normal beli kopi susu kekinian kayak anak zaman sekarang. Tapi sebelum kopi saya jadi, saya ingin memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, datang dari UBP Bengkulu yang perbaiki fasilitas pendidikan anak usia dini. PLN Indonesia Power UBP Bengkulu punya cara keren buat dukung pendidikan. Kali ini mereka kasih bantuan TJSL untuk perbaikan fasilitas di dua sekolah, TK Hidro dan RA Pelitates. Di TK Hidro, PLN IP bantu perbaikan ruang belajar dan pasang atap teras depan, sementara di RA Pelitates mereka pasang atap teras biar makin nyaman. Penyerahan bantuannya dilakukan langsung bareng kepala sekolah dan guru-guru. Dengan perbaikan ini, anak-anak bisa belajar lebih nyaman, guru-guru makin semangat ngajar, dan suasana sekolah jadi lebih seru. PLN IP menunjukkan banget kalau mereka peduli sama pendidikan, terutama pendidikan sejak dini. Kasih ya Mas. Informasi yang kedua datang dari UBP Banten 1 Suralaya yang menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Pandeglang. Hujan deras bikin Desa Idaman Pandeglang kebanjiran parah sejak Selasa malam. Ratusan rumah dan lahan warga terendam. Akses jalan juga susah ditembus. Banyak warga terpaksa mengungsi, tapi ada juga yang tetap di rumah dengan bantuan darurat. PLN Indonesia Power UBP Banten 1 Suralaya langsung bergerak cepat, menyalurkan 100 paket sembako dan kebutuhan darurat lain bersama Tagana Pandeglang, BPBD Cilegon, dan pemerintah Desa Idaman. Bantuan ini diharapkan bisa membantu warga bertahan di tengah banjir dan sedikit meringankan beban mereka. PLN IP berkomitmen untuk terus hadir untuk masyarakat dan bantu pulihkan Pandeglang agar bisa bangkit lagi. Nah, kegiatan-kegiatan tadi merupakan bentuk tanggung jawab sosial lingkungan dari PLN Indonesia Power. Seperti yang ada di sebelah saya ini juga merupakan bentuk TJSL dari PLN Indonesia Power yang dapat merubah sampah plastik botol menjadi uang. Untuk informasi selanjutnya, datang dari PLN Indonesia Power yang sedang mempersiapkan untuk pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya, kerjasama antara PLN Indonesia Power dan Pelindo di Benoa, Bali. Informasi selanjutnya, Menteri SDM sedang cek kesiapan untuk pasokan listrik Nataru di PLTU Suralaya dan BMPP Nusantara 1. Teman-teman merhatiin gak sih, kalau udah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, konsumsi listrik di Indonesia tuh mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Untuk mempersiapkan ini, PLN Indonesia Power bekerja sama dengan Pelindo Multiterminal untuk memastikan listrik di Bali tetap aman selama Natal dan Tahun Baru. Kedua pihak baru aja menandatangani kesepakatan soal penyediaan fasilitas midstream liquefied natural gas atau LNG Benoa Bali. LNG Benoa digunakan untuk menyimpan, meregasifikasi, dan menyalurkan gas ke pembangkit listrik tenaga diesel dan gas atau PLTDG Pesanggaran. LNG ini jadi salah satu pemasok listrik di Bali. Ditambah lagi, gas ini termasuk dalam pemanfaatan energi hijau di Pulau Dewata. Kedua pihak dari PLN Indonesia Power dan Pelindo sama-sama berkomitmen untuk mendukung energi hijau di Bali.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia melakukan cek langsung kesiapan PLN Indonesia Power di dua lokasi penting untuk Natal dan Tahun Baru, PLTU Suralaya di Banten dan BMPP Nusantara 1 di Ambon. Di Suralaya, Bahlil memastikan 7 unit pembangkit dengan kapasitas 3.221,6 MW siap menyuplai listrik Jawa Bali. Stok batubara juga aman untuk 23 hari operasi pembangkit. Sementara itu, BMPP Nusantara 1 yang juga merupakan pembangkit apung pertama di Indonesia jadi supplier 56% kebutuhan listrik Ambon saat beban puncak. Bahlil menyatakan 2 pembangkit ini merupakan tulang punggung pasokan listrik di wilayahnya masing-masing dan apresiasi PLN IP yang sudah bergerak cepat memastikan masyarakat agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa khawatir listrik terputus. Ditambah lagi ada teknologi digital REOSI. PLN makin mantap pantau keandalan pembangkit secara real time. Persiapan-persiapan tadi udah membuktikan PLN Indonesia Power udah siap banget nih untuk menjaga pasokan listrik selama Natal dan Tahun Baru. Teman-teman juga bisa nih refreshing di IP normal selain makan dan minum. Salah satunya dengan main biliar. Teman-teman juga udah nih dengerin semua berita-berita menarik yang ada di unit-unit PLN Indonesia Power. Jadi jangan lupa like, follow, dan subscribe seluruh sosial media PLN Indonesia Power. Saya Dias, pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar sepekan selanjutnya. Salam Energy of Things. Inilah kabar sepekan.